Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Berjudul Kukira Indah Menikah Denganmu. Satu tema yang tentunya akan bermanfaat dan menarik untuk disimak, terutama bagi pasangan suami istri yang hadir di kajian hari ini, atau juga bagi rekan-rekan yang ingin menikah. Sebelum kita memulai kajian hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan tata tertib untuk bisa dipatuhi oleh kita bersama demi kelancaran kajian ini. Yang pertama, para peserta diharapkan menggunakan nama sebenarnya. Kemudian peserta dihimbau menggunakan busana yang rapih dan sopan, baik pada saat kajian maupun pada profile picture-nya. Dimohon juga untuk menonaktifkan mikrofon atau di-mute. Dan untuk para ikhwan dihimbau untuk mengaktifkan fitur video, dan kepada akhwat diharapkan menonaktifkan fitur videonya. Juga sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir kajian, dan diharapkan pertanyaan yang diberikan langsung to the point, karena saya yakin akan banyak pertanyaan dari para peserta untuk Ustadz Syafiq Riza. Wassalamah. Pertanyaan juga dapat ditulis pada Zoom chatbox atau dapat juga dengan langsung menggunakan tombol raise hand. Dan mengingat terbatasnya waktu, mohon dimaklumi bila ada pertanyaan yang tidak terakomodasi. Kajian online ini direkam dan juga ada di live streaming di YouTube kanal kita, Kamis. Dan itu saja untuk tata tertib kajian kita. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit profil dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Beliau lahir di Jember, Jawa Timur pada tahun 1977. Beliau adalah alumni pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso di tahun 96. Kemudian beliau menyelesaikan D1 di Lipia Jakarta tahun 98. Dan setelah itu, beliau mengikuti program bahasa di Universitas Islam Madinah dan tamat di tahun 99. Beliau menyelesaikan S1 pada 2003, S2 pada 2006, dan dokter pada 2013 di jurusan dakwah Universitas Islam Madinah, dengan semuanya meraih predikat cum laude. Aktivitas beliau selain aktif sebagai penceramah, beliau juga sekarang sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan kajian-kajian beliau juga dapat diakses di kanal YouTube, Facebook, dan Instagram. Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan. Insya Allah sekarang kita akan mulai kajian materi oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Insya Allah total durasi kajian hari ini adalah 90 menit, di mana sesi pertama yaitu sesi materi direncanakan selama 1 jam dan dilanjutkan sesi tanya jawab selama 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, Ustadz. Terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktu dan berkenan untuk menyampaikan materi di acara kajian hari ini. Tentunya ini topik yang sungguh menarik untuk kita semua, karena terkadang kita menemukan cerita di dinamika rumah tangga atau kehidupan pernikahan antara suami istri yang bisa jadi pelajaran bagi kita semua yang sedang menjalankan kehidupan pernikahan ini, ataupun bagi rekan-rekan yang ingin menikah nanti. Dan saya yakin peserta kajian hari ini sudah sangat bersemangat untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Jadi silakan Ustadz untuk pemaparan materinya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.
yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini kita dapat melihat salah satu nikmat yang Allah berikan. Kawan-kawan dari berbagai penjuru dunia di tempat dan waktu yang berbeda tetap dapat duduk bersama untuk belajar, untuk menyegarkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta satu tambahan. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, kata Allah, wahai Rabbku, tambahkan aku ilmu. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah menambahkan ilmu kepada kita dan pemahaman serta semangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, terkadang kita membuat sebuah perencanaan. Ia terkadang mudah matang, tapi di sebagiannya ada perencanaan prematur yang dibuat, dan setelah dijalani ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dan kita melihat itu banyak terjadi dalam kehidupan ini. Rencana-rencana yang gagal, proyek-proyek yang mandek, lahan-lahan sengketa yang tidak bisa diapa-apakan. Padahal semuanya tidak menginginkan itu terjadi. Tapi itulah takdir ilahi. Yang kita yakin bahwa 50.000 tahun, catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, Allah telah menetapkan segala sesuatu berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Sehingga tugas kita adalah menghadapi apa yang telah terjadi. Bicara pernikahan, ada sebagian yang menyesal karena menikah. Sebagian pemuda sebelum menikah, dia merasakan kebebasan. Kebebasan menentukan sikap. Kebebasan kapan keluar rumah dan kapan pulang dari tempat kerja. Kebebasan dia berkawan, dia berjalan-jalan, dia bertamasya. Namun setelah dia menikah, dia merasa tertekan. Dia merasa ada yang hilang dari dirinya. Ada hobi-hobi yang tidak mudah dia salurkan kembali karena dia sudah menikah. Akan ada yang telepon dia kenapa belum pulang. Akan ada yang membangunkan dia untuk berangkat bekerja atau untuk melakukan sebuah ibadah. Belum lagi dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Belum lagi nanti tatkala dia punya anak, terkadang dia harus berangkat ya dari sebelum punya anak, kontrol ke dokter, mengantarkan istrinya, sampai nanti bagaimana tatkala anak itu lahir. Kadangkala ada yang anaknya sakit-sakitan, ada anak yang perlu perawatan khusus, sehingga muncul pikiran-pikiran yang seakan-akan membuatnya nggak nyaman dengan pernikahan. Itu terjadi.
Ada yang istri menyesal menikah karena dia harus mengurusin anak. Tatkala dia hamil, dia melihat perubahan di dalam fisiknya. Belum lagi dia harus melayani suaminya. Kadangkala masih harus melayani juga mertuanya, menyiapkan makan ini dan itu. Karena sejatinya pernikahan ini sebuah syariat yang di dalamnya ada syahwat. Ya, di dalamnya ada syahwat, ada tempat menyalurkan syahwat, ada kesenangan. Tapi di balik itu ternyata ada tanggung jawab yang berat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut pernikahan ini dengan mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan perempuan-perempuan itu mengambil dari diri kalian perjanjian yang berat. Bagaimana seorang wanita yang awalnya hidup bersama orang tuanya, menjadi tanggung jawab ayah dan bundanya, lalu kita datang sebagai seorang lelaki, meminang dia, melamar dia, kita keluarkan dia dari rumahnya, maka kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang lelaki-laki itu pemimpin di dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu, dan seorang wanita ketika dia sudah menikah maka dia pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya pergi, dia punya tanggung jawab dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka disinilah kadangkala terjadi penyesalan kenapa dia menikah. Apalagi tatkala seorang laki menikah dengan harus berhutang. Tatkala dia sudah menikah, dia menyesal karena dia punya beban harus melunasi hutang-hutang gara-gara dia menikah. Kadangkala dia menikah, anak sebenarnya disuruh orang tua ini dan itu. Tapi ini penyesalan yang sejatinya tidak perlu. Seorang hamba, dia harus yakin bahwa la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Artinya engkau mampu menghadapi. Hanya terkadang belum terbiasa. Tatkala harus berduaan dengan wanita, tatkala wanita harus melayani, suami juga harus bertanggung jawab, belum terbiasa. Yang seperti ini memerlukan waktu dan memerlukan arahan, bukan berpikir untuk bercerai. Butuh pembiasaan. Ala bisa karena biasa. Kita dapat melihat anak-anak SMP yang lulus kemudian pindah SMA, dia harus mengkondisikan kembali dengan kawan-kawannya yang baru, dengan aturan yang baru, dengan guru yang baru. Dan dengan berjalannya waktu, dia bisa menjalani. Seorang yang dimutasi dari sebuah kantor menuju ke kantor yang lain di kota yang berbeda, dengan tradisi dan budaya yang tidak sama, dengan lingkungan yang lain, dia hanya butuh beberapa hari untuk menyesuaikan. Dan engkau pun bisa. Karena kehidupan ini sejatinya diciptakan untuk menguji kita. Taib, ada yang bukan menyesal karena menikah. Enggak Ustaz, ana enggak menyesal.
dengan pernikahan ini. Tapi ana menyesal menikah dengan dia. Kenapa ana kok nikah sama dia? Kalau bicara kenapa, maka katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Itu udah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Namun yang perlu diingatkan agar engkau tidak menyesal. Jangan terburu-buru menikah dengan seorang yang belum engkau kenal. Jangan tergesa-gesa. Dan juga jangan salah pilih kacamata. Engkau kalau pakai kacamata hijau, maka secara otomatis semua akan nampak berwarna hijau. Engkau mengganti kacamatamu dengan kacamata warna merah, semuanya berubah menjadi merah. Tapi ketahuilah, hakikat yang dilihat nggak berubah. Engkau yang salah pakai kacamata. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kaum laki-laki tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Bagaimana engkau memilih? Apa yang dilihat? Seorang laki-laki yang berumur 60 tahun, ketika dia beli mobil, dia akan berpikir bagaimana mobil ini cukup untuk anak dan cucunya. Karena dia memang memikir, anak butuh itu gitu loh. Anak perlu mobil yang cukup buat anak dan cucu anak. Anak punya anak 3, anak punya cucu umpamanya 12. Nggak mungkin dia beli mobil Ferrari. Nggak mungkin. Orang yang beli mobil Ferrari juga akan ngeliat mau dipakai di mana sama dia. Ini bicara kebutuhan. Kadang-kala anak muda dia berpikir enggak, aku mau beli Ferrari, kata dia. Oke, siap. Aku hanya butuh anak sama istri anak. Nah, pertanyaannya, engkau mau jalan di mana? Jalanan di negerimu sempit gitu loh. Mobilmu akan panas karena macet, meledak nantinya. Maka lihatlah kriteria yang engkau butuhkan dalam kehidupan ini. Wanita yang seperti apa? Rasulullah SAW menyebutkan tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal. 5 liha karena kekayaannya. Ada laki-laki yang memang memandang wanita kaya, dia ingin menikah dengan wanita kaya. Dia pikirkan dia dapat menikmatin kekayaan itu perempuan. Dia ditraktir, jadi nggak usah mikir bikin rumah, usaha sudah punya tuh perempuan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, li jamaliha, menikah karena kecantikannya. Yang sebenarnya hal ini relatif. Tapi ada laki-laki yang ketika menikah, dia mencari wanita yang memang dapat disebut di atas rata-rata. Di kampus, dia bunganya kampus. Di desa, dia bunganya desa. Seorang perempuan yang diperebutkan oleh pemuda-pemuda lainnya karena kecantikannya. Dia bangga ketika dia menikahi bunga kampus. Dia dapat tuh perempuan. Baik. Ada yang menikahi karena kecantikannya. Yang ketiga, lihasabiha. Faktor nasab, berdarah biru, ningrat, anaknya ratu atau apa. Ya. Agar engkau menjadi bangsawan juga, engkau terhormat, engkau menikahi perempuan tersebut. Yang keempat, Nabi SAW menyebutkan lidiniha, karena agamanya. Jadi dia memang memilih fulan. Kenapa engkau milih fulan? Ada ribuan perempuan, ada ratusan wanita yang mungkin ditawarkan kepadamu. Kenapa engkau memilih fulana? Abahnya ngomong, nah fulana itu tidak terlalu cantik, kata dia. Ia juga bukan anak bangsawan. Tapi engkau mengatakan, iya aku tahu ayah. Tapi dia adalah seorang wanita yang soleha.
dia rajin sholatnya, menjalankan perintah Tuhannya, berbakti sama kedua orang tuanya, menghormati kakak-kakaknya, menyayangi adik-adiknya, peduli sama tetangganya, manis tutur katanya. Anda rasa itu lebih indah daripada kecantikan wajahnya yang lambat laun dia akan menjadi tua renta. Karena 4 hal Nabi berpesan kepada kita semuanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang agamanya bagus. Tadi yang disampaikan. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Selamat engkau. Beruntung. Tapi bagi kaum laki-laki, ketika di tengah jalan engkau menyesal, karena apa engkau menyesal? Engkau lihat. Kalau ternyata penyebabnya engkau tidak mengikuti petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau banyak istighfar. Engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena engkau lebih mementingkan arahan nafsumu daripada arahan yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas hidup ini pilihan dan engkau mendapatkan apa yang kau pilih. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Engkau harus jalanin. Nanti kita akan bicarakan gimana Ustaz mau jalanin Ustaz. Kalau kita sudah salah pilih, ya sudah. Engkau tunggu kajian ini sampai selesai. Adapun bagi para wanita, sebagian wanita berpikir, ya gimana saat perempuan itu kan nunggu. Perempuan itu menanti dan dia memilih. Jangan sampai seorang wanita, karena dia melihat matahari terus tenggelam, besok tenggelam lagi, lusa tenggelam lagi, dan ternyata belum ada lelaki yang meminangnya. Kemudian datang seorang laki-laki. Terkadang orang tua mengatakan, udahlah nak, daripada engkau nunggu lama-lama, terimalah. Oh, tunggu dulu. Ada sebagian wanita yang lebih baik dia menjadi perawan tua daripada menjadi istri seorang yang zalim. Bencana hidupnya. Ketika engkau salah pilih suami pula. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wanita ini punya hak untuk memilih, untuk menentukan siapa yang dia nikahi. Dengan sabda Nabi SAW, al-bikru tusta'dhan wath-thayyibu tusta'mar. Seorang gadis itu diminta persetujuannya dan seorang janda ditunggu perintahnya. Artinya engkau punya kesempatan untuk memilih. Dan lebih baik engkau menjadi gadis perawan tua di rumah daripada akhirnya engkau hidup merana, menderita, sengsara dengan suami yang zalim. Apa kriteria yang harus menjadi patokan seorang perempuan tatkala dia menentukan mana yang pantas dia terima sebagai imam dia di dalam rumah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama serta akhlaknya kalian ridhoi. Ingat, agama dan akhlak kurang lebih sama. Engkau lihat bagaimana akhlak dia, bagaimana perilaku dia, bagaimana dia dengan kedua orang tuanya, bagaimana dia dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, bagaimana dia dengan tetangganya. Ini bicara akhlak. Bagaimana tutur kata dia? Apakah dia orang yang peduli sama orang lain? Atau
seorang yang individualisme, yang hanya memikirkan diri sendiri. Engkau lihat, bicara agama, lihat bagaimana kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan atas dirinya. Bagaimana sholat dia yang 5 waktu, bagaimana puasa Ramadan dia. Kalau engkau ridho dengan agama dan akhlaknya, fa'ankihu, kata Nabi, yang seperti ini diterima pinangannya, nikahkan dengan putri kalian. Wa illa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau secara agama dan akhlak memang sudah kita ridhoi, tapi mungkin dia ada kekurangan dari sisi harta, dari sisi penampilan ini dan itu. Akan Nabi SAW, kalau ditolak yang seperti ini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah di bumi ini, akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang luas. Apa penyebabnya? Karena tidak menitik beratkan kepada agama dan akhlak, urusan dunia. Kalau bicara enggak Ustaz, ana mau cari Ustaz yang lebih tampan dari dia, nggak ada masalah. Yang penting agama dan akhlak. Jangan sampai engkau akhirnya melihat kepada laki-laki yang lainnya yang agama dan akhlak di bawah yang kau tolak, karena engkau lebih mementingkan wajahnya. Dan ini terjadi bahwa banyak wanita karena suaminya tampan, wanita menikah karena suaminya kaya, dan setelah terjadi pernikahan, engkau baru merasakan kalau ternyata pernikahan itu adalah 2 insan yang terkumpul dalam satu rumah, satu ranjang, satu mobil, satu tempat, yang mau tidak mau engkau harus menghadapi perilaku dan sikap dia. Kalau sudah terjadi karena salah pilih, tidak seperti yang dibayangkan, yang pertama engkau bertobatlah kepada Allah, beristighfar. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, sedangkan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Tidak perlu mencari kambing hitam. Ada seorang anak perempuan yang kemudian bercerai dengan suaminya. Dia mengatakan kepada ayah bundanya, itu kan pilihan ayah bunda, nggak boleh seperti itu. Mungkin dulu ayah bunda mengarahkan, karena mereka berpandangan mungkin ini yang terbaik, tapi engkau menyetujuinya. Berarti itu pilihan kalian bersama yang harus dihadapi konsekuensinya. Seorang anak laki-laki yang harus menikah dengan wanita pilihan ibundanya, kemudian terjadi masalah, engkau gak perlu menyalahkan ibundamu. Gak perlu. Karena engkau menyetujuinya. Sehingga kalau bicara hasil rapat, itu hasil bersama. Semua bertanggung jawab dengan pilihan yang telah ditetapkan dalam rapat tersebut. Yang perlu engkau lakukan tadi, beristighfar, mohon ampun sama Allah, karena yang baik dari Allah, yang buruk dari kita sendiri. Kemudian engkau perlu bersabar menghadapi pasangan hidup. Karena sejatinya engkau bukan malaikat sebagai seorang laki-laki dan istrimu bukan bidadari. Tak ada gading yang tak retak. Sejatinya semua laki-laki itu punya kekurangan. Dan semua wanita juga memiliki kekurangan. Dan di dalam semua rumah tangga itu ada masalah. Bukan hanya engkau yang punya masalah. Banyak kebohongan yang ditampakkan di depan kamera
Yang seakan-akan kau melihat fulan pasangan yang harmonis, pasangan yang ideal, ini dan itu. Berapa bulan kemudian cerai fulan. Jangan mau dibohongin dengan kamera. Semua orang punya masalah. Yang ada bagaimana kita bersabar. Setelah beristighfar tadi, mohon ampun sama Allah, engkau bersabar menghadapi pasangan hidupmu. Apa kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Furqan ayat 20. Silakan dibuka Qur'annya. Surat Al-Furqan ayat 20. Nah. Baik Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Barakallahu fikum. Allah sebutkan di tengah-tengah ayat ini, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya. Goalnya apa? Sabar nggak kalian? Jadi ada ujian kesabaran. Ada orang tua yang diuji sama anaknya. Anaknya lahir cacat, berkebutuhan khusus. Padahal orang tua ini ingin memiliki anak yang sempurna. Apa yang dilakukan oleh orang tua menghadapi hal itu? Sabar. Ada anak yang diuji sama orang tuanya. Dia tidak bisa memilih ayah bundanya. Ada seorang anak yang dapat ibu, na'udzubillah, selingkuh ibunya. Iya. Bapaknya orang yang sabar, dia lihat ibunya suka keluar malam. Ujian buat anak-anaknya. Ada yang anak-anaknya curhat, malu saat kita punya ibu kayak gitu. Sampai ada seorang anak yang mendapati ibunya di hotel bersama laki-laki lain. Ujian buat anak-anaknya. Ada ibu yang materi yang nuntut anaknya untuk selalu memberi uang kepada orang tuanya. Kalau tidak memberi dikatakan anak durhaka. Disumpahin sama orang tuanya. Goalnya apa? Sabar nggak kita menghadapi hal itu? Ada yang ujian suami atau istri. Ada suami yang diuji sama istrinya, ada istri yang diuji sama suaminya. Ujian jamaah. Poinnya sabar enggak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang dua nabi. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Bagaimana Allah jadikan percontohan untuk orang-orang yang kafir ini. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dua orang ini suaminya itu nabi. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Subhanallah, sebutkan nih istrinya nabi-nabi yang soleh. Fakhanatahu. Berkhianat dia sama suami. Tidak menghargai suami, tidak menghormati suami, tidak beriman kepada suami. Sabar tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini ujian gitu. Ada istri yang sabar menghadapi suaminya. Istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun
Bagaimana istrinya Fir'aun punya suami seperti Fir'aun. Sabar. Perlu kesabaran hidup ini jemaah. Kalau bicara seorang wanita, para laki-laki harus paham. Perempuan itu bengkok. Ini yang mau menikah, yang baru menikah. Engkau akan mendapati istrimu 10 tahun kemudian melakukan kesalahan yang sama. Padahal engkau akan mengatakan, aku sudah kasih tahu. Berulang kesalahannya Ustaz. Iya. Tambah waktu 20 tahun. Engkau akan mendapati istrimu masih melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena dia memang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan al-mar'atu kad-dila'. Perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Atau dalam riwayat lain dikatakan fa innahunna khuliqna min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dia itu bengkok. Ungkapan ini bukan untuk merendahkan wanita, bukan. Loh, tapi untuk menjelaskan kepada laki-laki agar mengerti tata cara menyikapi wanita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lainnya, rifqan bil qawarir. Perempuan itu seperti gelas-gelas kaca, mudah pecah. Ungkapan mudah pecah. Kalau antum lihat ada sebuah kardus tulisannya mudah pecah. Fragile apa tulisannya? Itu bukan bentuk pelecehan kepada kardus itu, kepada barang itu, bukan. Tapi sebagai bentuk perintah kepada orang-orang agar berlaku baik kepada kardus itu. Begitu pula hadis ini. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Terus gimana? Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kata Nabi SAW, kalau engkau pergi untuk meluruskannya, engkau akan mematahkan dia. Patah dia. Engkau akan menceraikan dia. Berarti dia nggak mungkin lurus dia. Maka kalau bicara kukira indah menikah denganmu, sama semuanya jemaah. Bengkok dia. Engkau mau ganti istri, mau ganti yang lainnya, engkau akan dapatkan dia bengkok. Hanya saja ketika dia beragama dan berakhlak, tingkat kebengkokannya ini ya nggak sebesar yang tidak beragama dan berakhlak. Tapi tetap dia bengkok. Istri-istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah, semuanya bengkok. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarin ya tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa'i khairan. Hendaklah engkau menyikapi wanita dengan cara yang baik. Sabar. Jadi kuncinya itu bagaimana kita sabar menghadapi pasangan hidup kita. Jadilah seorang suami yang tidak terlalu detail menghisap istrinya. Engkau harus punya akhlak namanya at-taghaful. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak ngelihat dengan kesalahan. Mengalah. Karena ada laki-laki yang terlalu detail sama istrinya. Mengingat-ingat kesalahan istrinya, udah jangan. Dia tuh kayak gitu memang. Maka engkau perlu bersabar menghadapi wanita-wanita itu. Dan bagi para wanita, engkau harus tahu bahwasanya suamimu ini bukan malaikat. Kalaupun dia seorang ustadz, kalaupun dia seorang yang hafal Al-Quranul Karim, ingat, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Dengan kebengkokan tadi, ada potensi lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan,
uritun nar. Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Walima ya Rasulullah, kenapa kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Yakfurna, kufur mereka. Ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Dia kufur kepada suaminya. Dia kufur kepada kebaikan-kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, setahun kau berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian melihat engkau melakukan kesalahan. Kita sudah sebutkan, pasti dia melakukan kesalahan. Ini manusia kita. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau menyenangkan aku. Engkau tidak pernah berbuat kebaikan. Subhanallah. Seperti itu wanita. Maka hati-hati. Suamimu bukan malaikat. Dari awal engkau harus sadar. Dia akan berbuat salah gitu. Tapi jangan sampai kesalahan dia membuatmu lupa dengan kebaikan-kebaikan dia. Tema kita hari ini. Kukira indah mendengkah denganmu. Ini kadang-kala hanya gara-gara satu kesalahan. Lupa dengan semua kebaikan. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Sebaliknya seperti itu. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku yang dilakukan oleh pasangannya yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, dia nggak suka sama perilaku dia. Aku nggak suka dia melakukan baik. Gimana? Robiya minha akhar. Lihat kepada kelebihannya. Lihat. Ada yang lain yang membuat engkau suka sama dia. Maka sejatinya apabila suami istri ini fokus kepada kelebihan, menutupi kekurangan, melengkapi yang kurang, saling berterima kasih, saling memaafkan, selesai jemaah. Engkau mau ganti pasangan hidup sama juga. Kurang lebih semuanya. Tapi hendaklah kita memandang kepada kelebihan. Dan ahibati fillah, boleh jadi kita mendapatkan pasangan yang berperilaku buruk. Ternyata di situ ada tiket masuk surga kita. Kita sabar menghadapi dia. Dihapuskan dosa-dosa kita. Pelayanan kita sama dia nggak pernah terima kasih sama kita, nggak pernah balas budi sama kita. Mungkin memang Allah ingin menyempurnakan pahala bagi kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Di surat An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Ya. An-Nisa 19 ya. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Maka mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Disinilah jamaah, kita perlu optimis. Boleh jadi kita membenci sesuatu, kita nggak suka dengan sesuatu, tapi Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak. Kita nih memiliki ilmu yang terbatas. Kita semua tahu kejadian tatkala Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat-malaikat Allah pesimis. Dia langsung mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah di dalamnya, sedangkan kami bertasbih, memuji dan menyucikanmu, ya Allah? Malaikat mengatakan itu karena keterbatasan ilmu mereka. Wajar. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka kenapa di ayat tadi yang kita baca di An-Nisa, boleh jadi yang kalian benci, Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak, khairan katsira. Boleh jadi kebaikan itu ada dalam kesabaran menghadapi pasangan hidupmu. Ternyata di sini. Bukankah Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan pahala buat orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Mungkin amalanmu gak cukup. Salatmu gak cukup untuk memasukkanmu ke surga atau untuk menempatkanmu di derajat yang tinggi. Maka Allah berikan berbagai cobaan dalam rumah tanggamu. Itu untuk mengangkat derajatmu. Dan boleh jadi ada kebaikan-kebaikan yang lain di dalam pasangan hidupmu. Mungkin dia tidak berduit, mungkin dia tidak kaya, mungkin dia tidak tampan. Tapi dia bertanggung jawab dan selalu memberikan perhatian kepada dirimu. Ada kisah seorang suami istri kaya raya. Tetangganya nggak kaya. Tetangganya itu biasa-biasa aja. Ya orang miskin lah, tergantung miskin. Karena dia nggak punya kerjaan yang banyak, jadi sore udah di rumah sama istri sama anak-anaknya. Istrinya orang kaya ini ngomong sama suaminya, "Mas, inilah ada wanita yang tidak pandai melihat kepada kelebihan suaminya. Dia fokus kepada kekurangan suami. Dia mengatakan, Mas, kau lihat tetangga sebelah. Masya Allah. Itu suaminya punya waktu bersama istrinya. Duduk-duduk, ngobrol ini itu. Sedangkan engkau sibuk terus, kata dia. Oke, kata suami. Apa yang terjadi? Suaminya berangkat ke rumah tetangganya. Ketemu sama suami tetangganya. Dikasih pekerjaan, dikasih proyek sama tetangganya. Akhirnya dapat berapa hari jarang pulang suami. Suami tetangga. Ngomong dia sama istrinya. Gimana? Suami tetangga, aduh sekarang istrinya mengeluh jarang pulang sekarang. Tapi ada fulus. Ada uang gitu loh. Jadi lihatlah ketika dia memang sibuk bekerja. Tapi dia masih bertanggung jawab. Lihat kepada kelebihannya.
Selama dia bukan orang yang meninggalkan kewajiban kepada Allah, ada mungkin hak-hak istri, hak-hak suami yang tidak terpenuhi, ya sabarlah. Nabi SAW mengarahkan kita untuk melihat kepada kelebihan, dan Allah Jalla Jalal menyuruh kita optimis, berbaik sangka, pasti ada hikmahnya. Ahibati fillah. Tapi kalau kesalahan itu sudah fatal dari pasangan hidup kita, berkaitan dengan meninggalkan perintah Allah yang wajib, bukan berkaitan dengan hak kita sebagai seorang suami atau anti sebagai seorang istri, ya ada hal-hal yang berkaitan dengan adab dan etika mungkin. Tadi kita bersabar, tapi kalau sudah parah kesalahannya, maka perlu diperbaiki. Bukan menyesal mengatakan, ya Allah, aku kok nikah sama dia, ternyata nggak indah nikah sama udah. Engkau perbaiki. Seperti seorang yang beli mobil rusak, beli mobil, dia pikir bagus mobilnya, ternyata setelah dia pakai, oh olinya netes, mesinnya itu olinya netes. Oke, engkau menyesal, tapi kan masih bisa diperbaiki. Oh, ternyata bekas tabrak. Terus gimana? Ya udah kan bisa diperbaiki. Jadi selama bisa diperbaiki, bagaimana kita memperbaiki? Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 34 dan 35? Silahkan dibaca. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seseorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Barakallahu fikum. Ini solusi yang Allah berikan. Kita membaca tadi bagaimana Allah telah menempatkan seorang laki-laki
atau para suami sebagai pemimpin atas wanita. Kenapa? Karena karunia yang Allah berikan kepada para laki-laki. Yang kedua, ini perintah karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Wanita yang soleha itu yang taat. Taat sama Allah. Diperintahkan taat sama suami, dia taat. Dia menjaga kehormatan dirinya. Tatkala ada masalah, suami melihat gelagat istrinya kurang baik, nggak nurut umpamanya. Ada perkara-perkara yang nggak sempatasnya dilakukan oleh istri. Ada hal-hal yang masih bisa ditoleransi, hendaklah suami sabar. Ada hal-hal yang bisa ditoleransi, hendaklah suami sabar. Tapi kalau sudah nggak bisa ditoleransi, maka diperbaiki istrinya. Jangan dibiarkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'idhuhunna. Kasih mau'izah hasanah. Kasih nasihat-nasihat yang berbalut cinta. Kasih nasihat-nasihat yang berbau iman. Yang mengingatkan dia akan surga dan neraka. Kasih nasihat. Nasihat demi menjaga keutuhan rumah tangga. Setelah dikasih nasihat, ternyata tidak ada perubahan. Ya, bagi para suami, engkau perlu menunggu waktu. Kadangkala ada proses yang harus dijalanin. Kadangkala loading nih perempuan nih. Nggak bisa langsung ngerjain. Besok diingatkan lagi. Tapi kalau memang dia nggak ada perubahan, ada langkah selanjutnya. Wahjuruhunna fil madaji'. Kata Allah, pisah ranjang. Jangan digauli. Biarin istri. Ini sebagai bentuk keseriusan suami memberikan nasihat kepada istri. Karena ada laki-laki yang gak serius ngasih nasihat istri, dipermainkan sama istri-istrinya. Istri-istri yang gak taat ya. Bahkan ada istri-istri yang mengatur suaminya. Yang salah siapa? Bisa jadi suaminya yang salah. Yang mau diatur nih suami. Boleh jadi dia. Allah katakan wahjuruhunna fil madaji'. Pisah ranjang. Supaya dia tahu engkau serius. Dan biasanya perempuan yang gak digauli sama suaminya, maka dia akan berpikir, kenapa suamiku kok tidak menggauli aku? Apakah mungkin dia sudah menikah lagi? Atau dia memang sudah gak butuh sama aku? Suami jelaskan, kalau engkau gak berubah, aku gak akan menggaulimu. Keseriusan suami. Rasulullah SAW pernah memboikot istrinya. Itu 3 bulan. Bukan urusan semalam, 2 malam, 3 malam, 4 malam. Kalau urusan agama, beliau pernah memboikot Zainab bintu Jahsh itu 3 bulan. Nggak main-main. Untuk memperbaiki. Setelah itu Nabi menggauli lagi. Setelah melihat istrinya berubah, menjadi lebih baik, introspeksi diri. Kemudian wadribuhun, pukul mereka. Ini kalau memang bermanfaat. Kok nggak bermanfaat jangan. Dilihat kondisinya. Terus gimana Ustaz kalau suami yang nggak benar? Ya sama sebenarnya. Nasihat tetap istri, hanya bentuknya ketika istri kepada pemimpin itu memberikan masukan, memberikan arahan, mengajak suami. Nasihatnya itu bukan manggil suami, sini duduk anak kasih nasihat. Enggak. Cari waktu, bang, boleh aku ingin ngomong sesuatu, aku ingin menyampaikan sesuatu. Tapi tidak semua obat itu menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala kita berangkat ke dokter fulan, nggak ada hasilnya, setia.
Makanya di ayat 35 Allah sebutkan kalau memang terjadi pertikaian, keributan yang nggak ada titik temunya, terus gimana? Ya udah kirim hakam, kirim mediator untuk dua orang ini nggak bisa sudah ngomong, nggak bisa mereka ribut terus kalau ngomong. Dicari orang lain dari keluarga istri, dari keluarganya suami. Coba mereka ketemu, mereka bermusyawarah, mereka mendengarkan dari pihak istri, dari pihak suami, lalu mereka bermusyawarah. Apakah masih bisa dilanjutkan? Atau sepertinya cukup di sini? Ini sudah orang lain. Makanya jangan terburu-buru berpisah. Boleh jadi kalau enggak bisa diperbaiki, masalahnya ringan sebenarnya. Masalah-masalah yang remeh. Yang kadang-kala pihak suami istri ini mengatakan kayaknya mereka baru belajar, makanya perlu dikasih tahu, dikasih arahan, belum matang. Ya udah, mereka yang memberikan arahan, gimana? Lanjut pernikahannya lanjut. Tapi kalau dilihat nggak mungkin sudah. Ya udah, berpisah. Tapi ingat, akhirud dawa al-kai, perpisahan itu solusi terakhir. Solusi terakhir. Jangan mudah-mudah para wanita untuk menggugat cerai suaminya, dan jangan mudah-mudah para lelaki untuk menceraikan istrinya. Dia berpikir untuk ganti wanita yang lainnya. Karena ya semuanya kurang lebih. Tapi kalau memang sudah nggak bisa lagi dilanjutkan, ya Islam membolehkan perceraian. Kata Allah Azza wa Jal, fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Mau dilanjutkan pernikahannya dengan cara yang baik. Bukan karena dendam ini tuh enggak, dengan cara yang baik. Mau berpisah dengan cara yang baik. Dan tatkala terjadi perpisahan, jangan melupakan kenangan-kenangan indah yang ada. Karena terkadang dua orang ketika bercerai, kenangan indah itu hilang. Mereka fokus kepada kekurangan. Jangan. Sebagaimana tatkala engkau menikah, diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, tatkala kalian berpisah, yang diingat itu adalah kenangan-kenangan indah, kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan. Cukup yang terputus itu adalah hubungan suami istri, tapi al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan atau kerabat jangan sampai putus. Kadang-kala mereka menikah sepupuan. Kalau harus berpisah, yang terpisahkan itu ingat akad nikahnya doang. Sebagai kerabat, sepupu, mertua ini bukan hanya mertua. Dia juga sebagai pamannya ketika dia menikah dengan anak pamannya. Ahibati fillah, ingat, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Kalian sabar enggak? Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Sungguh pembahasan mengenai rumah tangga dan dinamika suami istri selalu jadi pembahasan yang menarik. Dan sungguh saya teringat sekali apa yang Ustadz sampaikan tadi di surat An-Nisa 19. Yang intinya bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Subhanallah, itu suatu hal yang bagus sekali untuk jadi pengingat kita semua. Saya rasa bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Di chat box saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, dan bagi yang lain yang ingin bertanya silahkan dimasukkan pertanyaannya ke kolom chat atau juga dengan menekan tombol raise hand. Ya, saya mulai dari pertanyaan pertama. Ini
Pertanyaannya, sejauh mana Ustadz kita harus bersabar menghadapi pasangan apabila istri saya ketahuan berselingkuh dan kemudian tidak memperhatikan anak-anak dengan baik, sering berbuat kasar juga terhadap anak-anak. Apa saya perlu tetap bersabar, lebih baik daripada perceraian? Dan jika bersabar, apa yang harus saya lakukan untuk membuat rumah tangga ini menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah? Gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Perzinaan, kalau bicara selingkuh sampai kepada perzinaan, maka kita tahu salah satu dosa besar itu adalah zina. Apa yang harus dilakukan suami? Apakah dia bersabar? Dia bersabar tapi tidak dengan membiarkan istrinya tetap berzina. Karena kita biarkan kemungkaran dalam keluarganya. Bagi para suami, jangan bicara engkau sabar menghadapi istri yang seperti itu. Sabar tapi dengan memperbaiki, bukan dengan membiarkan kemungkaran itu terjadi. Maka tahapan-tahapannya tadi sudah kita baca di surat An-Nisa ayat 34. Bagaimana kita diperintahkan untuk memberikan nasihat, dudukkan istrinya. Kalau enggak mau berubah, pisah ranjang. Karena ada suami-suami yang merasa butuh sama istrinya, kemudian dia biarkan istrinya berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Engkau yang akan masuk neraka nantinya. Karena membiarkan kemungkaran tadi. Maka tatkala tahapan-tahapan sudah dilakukan dan istri tidak berubah, maka perceraian itu boleh menjadi solusi yang paling indah. Asalkan perceraian itu berdasarkan takwa. Makanya Allah katakan di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 dibaca nanti, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi buat dia. Maka tadi engkau harus bertakwa sama Allah. Ini urusannya urusan perzinaan. Istri udah gak benar ini. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi kalau dikatakan dia bukan tipikal wanita yang penyayang kepada anak-anak. Kasar sama anak-anak. Bahkan kadang-kadang kurang melayani kepada suami. Maka setelah engkau memperbaiki dia dan ternyata dia nggak mau, maka perceraian jadi solusi. Ada sebagian yang berpikir kesian sama anak-anak nanti Ustaz. Kesian dengan anak-anak kalau dapat ibu pelacur, ibu yang berzina. Ada seorang istri yang mempertahankan rumah tangganya dengan suami yang udah nggak bisa diperbaiki. Artinya dia nggak memperbaiki sudah, udah dibiarkan suaminya. Karena dia berpikir kesian nanti anak-anak Ustaz kalau bercerai. Apa kau nggak kesian? Nih anak-anak tumbuh besar dengan seorang ayah yang suka berzina. Maka engkau akan dihisap sama Allah Azza wa Jalla. Ada perempuan-perempuan yang mempertahankan rumah tangga karena urusan dunia. Ada laki-laki yang mempertahankan rumah tangga karena urusan dunia. Tapi sebaliknya, ada laki-laki yang menceraikan istrinya karena Allah. Ada istri yang menggugat cerai suaminya karena Allah. Yang terakhir ini akan mendapatkan solusi untuk masalah mereka. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Saudara Ana sudah lebih dari 3 kali mengucapkan cerai kepada istrinya ketika bertengkar. Namun setelah itu baikan dan istrinya hamil, Ustadz. Nah, yang Ana tanyakan, apakah masih termasuk anak hasil pernikahan yang sah atau bagaimana? Ana khawatir qadarullah anaknya yang perempuan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, masalah talak ini masalah yang besar karena berkaitan dengan halal dan haram.
Yang pertama, ana anjurkan supaya yang bertanya ini menyuruh saudaranya itu bertanya kepada ustaz. Dibawa saudara kepada ustaz. Karena terkadang kalau ada pertanyaan titipan, nanti mereka, enggak kayak gitu kejadiannya. Maka perlu yang mengalami kejadian itu yang bertanya. Ana masih ingat cerita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tatkala kita di masjidnya pada waktu itu, ada seorang yang bertanya tentang masalah cerai. Dia mengatakan, Syekh, ana ribut sama istri ana mengatakan cerai ini itu dan macam-macam. Syekh tanya, istrimu ada? Ada, saya di mobil. Taib, ana berangkat ke sana. Karena perlu didengarkan dari kedua belah pihak. Dari suami dan istri. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena sekali lagi ini berkaitan dengan hukum halal atau haramnya itu perempuan. Kalau secara umum, fatwa secara umum anak katakan seorang laki-laki yang menceraikan istrinya lebih dari 3 kali atau 3 kali, maka dia nggak bisa balik lagi sama istrinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Tolak yang boleh rujuk, yang boleh baikan lagi itu 2 kali. 2 kali. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd. Kalau dia menceraikan untuk yang ketiga kalinya, udah nggak halal lagi. Ini secara hukum. Nanti ada masalah lain. Masalah tolak dalam kondisi marah. Apakah tolak yang diucapkan suami dalam kondisi marah sah talak dia? Ini kita bicara hukum agama ya. Kalau kita bicara hukum pemerintah, maka dianggap nggak sah sama pemerintah kecuali talak yang di hadapan hakim. Tapi dalam agama kita nggak ada urusan sama hakim talak ini sebenarnya. Nanti ketika suami mengatakan tolak, maka jatuh talak itu walaupun tidak di tempat hakim. Baik. Kalau bicara tolak dalam kondisi marah, jumhur ulama berpendapat talaknya jatuh. Marah, namun marah itu ada 3 macam. Ada marah yang kalap sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, ini nggak sah karena seperti orang yang tertutup akal. Yang kedua, marah yang di awal-awal itu sah, ittifaq para ulama sah. Tapi ada marah yang pertengahan, dia marah sudah tidak sampai kalap, tapi juga tidak di awal, sudah tinggi-tingginya marahnya. Ini jumhur ulama berpendapat jatuh. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berpendapat tidak jatuh. Anda lihat pendapat yang mengatakan jatuh lebih kuat. Karena memang kita gimana tahu standarnya dia marahnya udah kalap apa enggak, atau masih pertengahan atau di awal. Tapi yang jelas ketika dia sadar dengan apa yang dia ucapkan jatuh. Terus gimana Ustaz kalau dia ternyata berhubungan lagi untuk setelah 3 kali mereka berhubungan sampai hamil? Ya sudah dikasih tahu, mereka harus berpisah. Terus bagaimana dengan anak yang ada di perut ibundanya? Ya anak itu anak bapaknya. Karena mereka mengira pernikahan mereka sah. Tapi setelah faham, mau gak mau harus dipisahkan. Ini fatwa secara umum. Tapi nasihat anak tadi, kalau urusan tolak, maka tolong kedua suami istri ini berinisiatif. Dikasih arahan untuk datang kepada seorang ustadz untuk menceritakan kejadiannya seperti apa. Karena cerai itu boleh jadi dia belum menceraikan. Dia hanya teriak-teriak mengatakan saya akan ceraikan engkau, saya akan ceraikan engkau, saya akan. Jadi dia belum menceraikan. Nanti saya ceraikan engkau, berarti nanti masih diceraikan. Dia belum menceraikan. Jadi ini perlu benar-benar datang kepada seorang alim ulama yang faham tentang masalah ini sehingga mereka mengambil keputusan dengan tepat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz.
Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada kawan dekat yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah batin. Kehidupan mereka pas-pasan. Istrinya berupaya bersabar, tetapi semakin sulit situasinya karena jika suami punya kebutuhan batin, istrinya tak bisa memenuhi karena kebutuhan istrinya tak pernah bisa terpenuhi dan istrinya menjadi sakit karenanya. Lalu bagaimana saran yang terbaik untuk mereka Ustadz? Karena suami tak mau melepaskan istrinya, tapi istrinya adalah ya layaknya manusia punya kebutuhan batin untuk dipenuhi dan sudah dikhawatirkan mengarah pada maksiat. Mohon nasihatnya, Masya Allah. Ustadz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Di antara tujuan pernikahan adalah menyalurkan syahwat agar kita terhindar dari maksiat. Kenapa Nabi SAW menyuruh anak-anak muda ini menikah? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, siapa yang memiliki kemampuan hendaklah menikah. Menikah itu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu akan lebih menyelamatkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Yang enggak mampu hendaklah puasa. Karena puasa itu bisa menahan. Maka kalau dikatakan ketika suami istri menikah, ternyata boleh jadi sang istri tidak bisa memuaskan suaminya. Karena satu dan lain hal. Boleh jadi karena suami memang memiliki syahwat yang enggak biasa. Maka sang suami boleh nikah lagi. Silahkan dia nikah lagi. Sampai 2, sampai 3, sampai 4. Sampai dia terjaga syahwatnya itu. Ini buat suami. Tapi kalau sebaliknya istri, nggak mungkin istri nikah lagi. Ketika dia syahwatnya tidak tersalurkan, tidak terpuaskan gara-gara suami yang sakit atau punya masalah, maka di sini istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Punya hak. Kalau dia mau bersabar dengan dia berpuasa, dia puasa Daud atau apa untuk menahan syahwatnya, maka diperbolehkan bagi dia. Tapi kalau dia mengatakan nggak kuat, Ustaz, kayaknya Ustaz, maka sang istri diperbolehkan menggugat cerai. Mungkin orang akan mengatakan, ini istri nggak setia Ustaz, suaminya sakit ditinggal. Bukan masalah nggak setia, ini masalahnya berkaitan dengan surga dan neraka. Boleh jadi dia tetap, tapi karena dia punya syahwat yang nggak bisa tersalurkan, dia nanti berzina gitu. Maka kita jangan terlalu sibuk memikirkan pandangan manusia, penilaian manusia. Secara hukum agama, engkau kalau mau bertahan silahkan, itu baik. Engkau mau bersabar, karena terjadi kadang-kala jamaah, suaminya sakit, kecelakaan, sehingga tidak bisa lagi memuaskan. Istri boleh gitu, diperbolehkan. Maka selama yang dilakukan itu diridhoin oleh Allah Azza wa Jalla, maka silakan. Karena ada kejadian seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau jangan tinggalkan aku, tapi engkau silahkan cari laki-laki lain. Na'udzubillah. Nggak bisa seperti itu. Kalau laki-laki tadi diarahkan, engkau sabar, engkau silahkan nikah lagi, boleh. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Maka solusinya, kalau engkau memang sudah nggak mampu bersabar lagi, karena dikatakan tadi sudah mengarah kepada maksiat, engkau boleh gugat cerai. Menggugat cerai suami, sekali lagi jamaah, tadi ana sampaikan, ada orang yang bertahan karena urusan dunia, tapi ada orang yang berpisah karena urusan Allah Azza wa Jalla. Yang karena urusan Allah, Allah akan berikan solusi kepada dia, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini agak berbeda karena terkait dengan orang tua kita. Bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang sudah sepuh, ibu umur 65 dan bapak umur 70 tahun,
yang dari awal menikah selalu ribut, KDRT, selingkuh, dan berkata kasar, dan lain-lain. Sudah coba dilerai namun masih saja terjadi hingga saat ini. Bapak sering bilang usir bahkan cerai namun mereka kembali baikan lagi. Selalu seperti itu. Kami sebagai anak bingung, selalu menasihatkan tapi selalu seperti itu. Saat ini orang tua sudah sepuh dan mulai sakit-sakitan. Bagaimana Ustadz? Allahu Akbar. Nah, mahibati fillah. Kalau kita nggak cocok sama pasangan hidup kita bisa cari ganti. Tapi kalau nggak cocok sama orang tua kita nggak bisa cari ganti. Mereka adalah orang tua kita. Jadi mau tidak mau kita harus bersabar. Namun bukan berarti kita membiarkan kemungkaran. Kalau ternyata kedua orang tua kita yang sudah sepuh ini, mereka sudah melanggar hukum syariat. Dari sisi mereka sudah bercerai lebih dari 3 kali. Tadi katakan ayah sering mengusir ibu. Kata keluar dari rumah ini bisa bermakna cerai dengan niat. Kalau niat menceraikan maka jatuh cerai. Karena tolak itu ada yang sharih, ada yang jelas-jelas ucapan itu tidak memiliki makna lain kecuali berpisah. Tapi ada makna, ada ungkapan yang memiliki multi makna. Maka ini perlu niat. Maka ana rasa anak-anak perlu berbicara sama orang tua tentang masalah surga dan neraka. Duduk sama orang tua. Kehidupan ini akan berakhir. Kemudian sampaikan tentang beberapa urusan agama yang bakal dimintain pertanggungjawaban. Ngomong sama ayah sebagai seorang pemimpin ya. Bawa ayah umpamanya kepada seorang ustadz ini dan itu, sampaikan tentang masalah ayah sudah menceraikan ibu berulang kali. Karena kalau memang mereka sudah nggak halal lagi, ya mereka harus berpisah. Ustaz, mereka sudah sepuh, walaupun sudah sepuh, mereka nggak boleh sudah nggak halal, bukan suami istri lagi. Inilah jamaah yang menyebabkan Islam ini ditimpa kehinaan, atau afwan bukan Islam, umat Islam ya, ditimpa kehinaan. Karena mereka nggak kembali kepada agamanya, mengabaikan agamanya, nggak urusan sama agamanya, nggak peduli dengan halal haram, nggak pernah bertanya tentang masalah agamanya. Menikah tanpa persiapan mengetahui apa hak-hak dan kewajiban. Ini menyebabkan kemunduran umat Islam. Bayangkan bagaimana dia terus kumpul padahal udah nggak halal ya. Maka anak-anak ana rasa perlu satu persatu, bawa ibunya dulu atau bawa ayahnya kepada seorang ustadz, nanti ngobrol baik-baik, ajak ziarah kubur untuk menguatkan keimanan, ajak baca Quran, lembutkan hatinya, ajak untuk bakti sosial ke tempat orang-orang yang kesusahan, sehingga ketika hatinya lembut, semoga kita bisa memberikan nasihat. Tapi kadangkala nasihat itu ditolak. Nabi Ibrahim ditolak sama ayahnya. Maka kita bersabar dengan terus mendoakan mereka. Cari waktu lain nanti, kasih nasihat lagi, mental lagi, cari waktu lain. Tapi kuatkan dulu keimanannya agar mereka siap menerima konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Kita masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Masih banyak pertanyaan di kolom chat box. Mohon maaf kalau nanti semua pertanyaan ini tidak bisa diakomodir. Tapi selagi masih ada waktu, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ustadz sebaliknya kalau istri yang minta cerai berkali-kali tapi suaminya tidak menceraikan, apakah masih sah suami istri ini atau seperti apa ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, Allah Azza wa Jal menyebutkan
walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Perempuan itu memiliki hak yang sepadan, setara dengan kewajibannya. Dan laki-laki memiliki kelebihan. Di antara kelebihan laki-laki ini, dialah pemimpin. Yang hak cerai itu ada di tangannya. Jadi, suami kalau mengatakan, aku ceraikan engkau, maka jatuh cerai. Istri hanya bisa mengajukan kepada suaminya. Dia minta. Dia katakan, mas, ceraikan aku, mas. Khulu ya. Dia minta, dia menggugat cerai. Ketika suaminya menceraikan, maka jatuh cerai. Tapi kalau suaminya tidak menceraikan, maka tidak ada perceraian. Walaupun berulang kali. Disinilah jamaah, kenapa hak cerai itu tidak diberikan kepada istri. Karena wanita itu lemah. Dia bengkok. Nabi sudah menyebutkan SAW, suaminya berbuat salah satu, lupa dengan semua kebaikan. Dia gugat cerai, pulangkan aku ini dan itu. Maka hak cerai berada di tangan suami. Istri hanya bisa menggugat. Maka selama suami tidak mengiyakan, selama suami tidak menceraikan, bisa jadi ceraikan aku ya, iya. Kalau bicara iya suami ini, tergantung niatnya, apakah dia niat menceraikan atau dia niat mendiamkan suami istri. Kalau sekedar meniat supaya istrinya diam, berarti dia belum menceraikan karena memang dia nggak punya niat menceraikan. Tapi kalau dia niat menceraikan dengan mengatakan iya, boleh jadi jatuh cerai sudah. Maka ahibati fillah, bagi para wanita, jangan mudah-mudah meminta cerai. Ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan, perempuan mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat, gak mencium bau surga dia jemaah. Jadi suami tidak boleh bermudah-mudahan menceraikan istrinya, istri gak boleh bermudah-mudahan menggugat cerai suaminya. Tapi kalau sang istri enggak, Ustaz, urusannya serius, ya sudah enggak masalah dia minta cerai. Kalau ternyata suami tidak menceraikan, dia bisa, jadi kalau istri menggugat cerai, itu namanya khulu, nanti mengembalikan sebagian maharnya. Jadi ada yang dibalikin. Tapi kalau suami tidak mau, biasanya akan berangkat ke hakim, ke pengadilan. Di pengadilan nanti biasanya ada fasakh, hakim yang memisahkan. Kalau suaminya tetap tidak mau menceraikan, ya udah nanti hakim yang memisahkan mereka. Kalau dilihat memang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi rumah tangga mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Saya menikah dengan ta'aruf dalam 2-3 bulan. Dalam 2-3 bulan saya langsung menikah. Namun terjadi masalah, dan kapan perceraian itu boleh terjadi? Karena ribut soal bobot, bebet, bibit, dan persoalan masalah keluarga. Saya melihat akhwat yang saya nikahi agamanya bagus, tapi tidak cantik, dan bibit, bobot, bebetnya kurang berimbang sehingga memicu keributan keluarga. Barakallahu fiik. Naam, hibati fillah. Bobot, bebet, bibit. Nabi SAW kan sudah memberikan arahan. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Maka kalau dikatakan agamanya baik, akhlaknya mulia, selesai. Kemudian kalau dikatakan ta'aruf, bicara ta'aruf ya ma, nggak butuh 3 bulan, nggak butuh 2 bulan, nggak butuh 1 bulan. Terus ya boleh jadi 1 hari ta'aruf. Loh gimana Ustaz? Di sini kita tahu orang dulu nikah itu sama warga satu kampung. Jadi udah tahu, oh anaknya fulan, oh ya udah tahu. Karena hidup bersama di sana. Maka kalau ingin ta'aruf dengan seorang,
Cari tahulah dari orang yang sudah kenal sama fulan. Kalau bisa tahu sama fulan sejak fulan berada di perut ibunya, udah kenal sama fulan. Jadi kita nggak perlu lama-lama mencari tahu. Nggak perlu berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Boleh jadi ada fulana, fulana anaknya siapa? Anaknya fulan. Kita cari tahu, berangkat ke kampungnya. Kalau kita memang dari kampung yang lain, tanya sama tetangganya. Tanya sama sohib-sohibnya. Oh, dia lulusan pesantren ini, tanya sama gurunya. Artinya dalam waktu beberapa hari kita sudah dapat informasi yang cukup tentang fulana. Kalau dikatakan nggak tahu bebet, bobot, bibitnya itu kok bisa? Kok 2 bulan nggak tahu itu kemana aja? Kemana aja? Selama ini ngapain gitu loh? Karena terkadang ta'aruf ini banyak terjadi antara calon suami istri ini aja. Obrol-obrolan yang terjadi antara 2 orang ini. Engkau cari tahu. Maka kalau sekarang engkau mengatakan ternyata ada masalah di bobot bebetnya, kesalahan diri. Dalam waktu yang cukup lama, kenapa engkau nggak tahu? Tapi ala kulihan. Tapi kalau dilihat, selama masalah agama dan akhlaknya baik, seharusnya orang tua, keluarga itu tidak mempermasalahkan ini anaknya siapa, orang tuanya seperti ini, nggak terlalu cantik, wajahnya kayak gini, kulitnya kayak gini. Ini kadang-kala ada intervensi dari orang lain yang menyebabkan suami istri yang sebelumnya menerima jadi nggak nerima. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya amalan yang paling indah, yang paling dicintai Allah, catat ini, camkan di hati kita, supaya kita menjadi orang yang paling dicintai Allah. Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kebahagiaan yang engkau transfer di hati seorang muslim. Kegembiraan yang engkau letakkan di hati saudaramu. Jadi ketika seorang sudah menikah, maka bagaimana engkau membuat 2 orang ini saling menerima? Tapi kalau mengatakan, ternyata istrimu itu nggak cantik ya, ini sudah akan menyebabkan kebencian, menghilangkan kebahagiaan. Seharusnya engkau katakan, Masya Allah istrimu itu, Barakallahu fiik ya, wanita yang soleha, wanita yang baik. Jadi dia gembira jemaah. Kita ini kadang-kala menyusahkan saudara kita. Lupa gitu. Kita datang ke rumahnya, dia baru beli motor. Oke, dia beli motor, harga pasarannya sebenarnya 15 juta. Dia beli 15 juta 500. Ketika engkau datang, engkau tanya, berapa beli motor? 15 juta 500. Waduh, kemahalan. Ucapan ini menyedihkan saudaramu. Jangan pernah melakukan itu. Tapi bagaimana engkau membuat dia lebih bahagia? Masya Allah 15 juta 500. Masya Allah barangnya bagus kalau gitu nih. Masya Allah barakallahu fiik. Itu yang harus engkau lakukan. Orang tua juga, keluarga, ketika pasangan ini sudah menikah, boleh jadi si perempuan dapat laki-laki yang tidak terlalu tampan. Kawan-kawannya mengatakan, ternyata suamimu itu pendek ya. Hati-hati jemaah. Tolong kita menjaga rumah tangga orang. Tolong kita bikin mereka gembira. Ini kan masalahnya tadi bobot, bibit-bibit. Ini kan karena omongan orang. Yang membuat sang suami akhirnya jadi gak nyaman ini dan itu. Ada yang mengatakan, engkau itu tampan banget loh. Masa dapat perempuan kayak gitu? Engkau kan bisa dapat yang lebih bagus. Engkau bisa dapat jaga lisan. Engkau akhirnya merusak rumah tangga orang. Dan termasuk orang yang paling buruk, yang menyebabkan suami jadi benci sama istrinya, istri jadi benci sama suaminya. Ini adalah utusan-utusan iblis yang berusaha untuk menceraikan 2 orang yang sejatinya mereka menikah atas keridhaan di antara mereka. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Barakallahu fiik, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Iya.
Ya, Masya Allah, Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih untuk materi dan jawaban-jawabannya. Sangat menarik sekali dan insya Allah bermanfaat bagi kami semua. Ini topik yang menarik dan relevan ya buat banyak dari kita pasangan suami istri di sini ataupun bagi rekan-rekan yang ingin menikah. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan hari ini menjadi amal jariah bagi Ustadz dan ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bisa memberikan keberkahan bagi kami semua. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan kajian ini. Semoga bermanfaat. Dan tentunya terima kasih untuk semua panitia yang telah mempersiapkan kajian hari ini. Sebelum kami tutup, boleh kami mohonkan untuk dipimpin doa, Ustadz. La ilaha